Makanya ganti baju jangan keseringan. Sekali, 3 kali, 4 kali ganti baju. Bajunya banyak. Ya, biar dilihat orang. Kan sabunnya jadi banyak. Kalau sabunnya banyak kita juga mencemari Ibu Pertiwi. Enggak kok, kan saya masukkan ke selokan. Selokan teh dunya kene. Enggak kok, masuk ke sungai. Sungai kan ke laut. Laut teh dunya kene. Bumi itu teh Ibu Pertiwi kita. Coba, berapa banyak orang yang mau melakukan aksi kemanusiaan? Kenapa? Menyelamatkan bumi ini. Aksi kemanusiaan bukan? Aksi kemanusiaan. Karena bagaimana kalau bumi ini mendidih ya? Oksigen kurang, pohon-pohonan tidak ada. Coba, dengar gak? Di mana-mana berita longsor bisa menimbun satu kampung, betul nggak? Ya, ini kenapa terjadi? Karena kita tidak peduli pada bumi ini. Nah, bedanya orang yang berpikiran kuat dan yang berpikiran lemah itu. Kalau orang yang berpikiran kuat selalu keluar ide-ide dan gagasan menyelamatkan bumi. Coba orang yang berpikiran lemah membicarakan orang aja tiap hari. Makanya saya pernah mengajak kita, yuk kita miliki pikiran kuat. Betul? Ikut berkontribusi menyelamatkan semesta ini. Itulah orang soleh. Satu tindakan baik sekecil apapun membawa perubahan besar. Bersama kita kuat, bersama kita manusia sejati. Kata yang sederhana, tapi memiliki dampak yang sangat besar. Nama kata itu adalah tolong. Sering menolong, sering ditolong, gak apa-apa. Kalau waktu ini kita ditolong gak apa-apa. Tapi jangan ini tolong terus. Rubah, suatu saat kita ingin menolong. Jangan ingin diberi terus, suatu saat kita ingin memberi. Dan semua tergantung pikiran dan perasaan kita. Kita yang berkuasa untuk mengubah nasib kita. Ulangi. Kata sederhana yang memiliki dampak yang sangat besar adalah tolong. Tetapi kata ini hanya mudah diucapkan. Giliran aplikasinya memang tidak mudah. Terutama bagi orang-orang yang tidak mau membiasakan diri. Bulan Juni nih, bulan Juni. Orang tua sibuk cari sekolah. Udah dapat sekolah, bingung biayanya. Betul nggak? Ratusan orang yang datang sama saya. Sudah keterima tetapi bingung biayanya. Mau diam aja? Kata sederhana yang memiliki dampak besar adalah tolong. Karena banyak. Ada yang uang pangkalnya 3 juta. Sudah, saya bilang. Karena banyak harus ditolong.
Cicil aja, minta ke sekolah, minta 6 bulan, 500. Karena yang harus ditolong kan banyak. Tapi percaya sama saya, setiap pertolongan kita itu bukan sekedar membahagiakan kita yang menolong, membahagiakan yang ditolong. Tapi semua pertolongan itu akan kembali pada diri kita sendiri. Itu ajaibnya semesta. Tapi kita sering resistensi di sini. Saat kita harus melakukan itu, banyak pertimbangan di sini. Banyak pertimbangan. Padahal kita sesungguhnya bisa melakukan itu. Aksi kemanusiaan yang paling hebat itu adalah merubah kata tolong dari kata-kata menjadi tindakan. Bapak Ibu, sebenarnya kita semua mampu. Cuman kita sering yuwaswisu fisudur. Kesadaran kita selalu dikacaukan oleh pikiran gelap kita sendiri. Dan setiap orang, setiap kita yang ada di dunia ini bisa jadi pahlawan untuk aksi kemanusiaan. Bisa, semua kita bisa. Tergantung kita sendiri. Kemanusiaan adalah tentang memberikan tanpa mengharap balasan. Itulah kemanusiaan. Mau nggak kita menjadikan dunia ini lebih hangat, lebih damai, lebih layak untuk hidupnya anak cucu kita? Mau? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kontribusi apa yang kita lakukan buat semesta ini? Makanya leluhur kita bilang memayu hayuning bawono. Tugas kita di dunia adalah ikut mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Ikut mempercantik, bukan merusak. Makanya stop menebarkan kebencian. Stop mengomentari orang lain. Stop. Mari kita rukun. Tebarkan kemampuan untuk bisa menerima dan menghargai perbedaan. Jadi aksi kemanusiaan itu ibarat cahaya dalam kegelapan. Ketulusan hati adalah kunci dalam tindakan kemanusiaan. Kita semua adalah bagian dari solusi dalam menjawab panggilan kemanusiaan. Ketika kita berbagi, sebetulnya kita sedang memperkaya diri kita sendiri. Ketika kita memberi, kita menerima lebih dari yang kita berikan. Silakan dicoba. Bapak Ibu, kecil-kecilan. Sekarang setelah dari sini, coba belajar untuk meningkatkan tingkat kepekaan. Ketika kita sedang makan, coba lihat kiri kanan. Saya pulang dari Bali tempo hari. Saya berhenti di tukang pecel lele karena itu sudah malam. Restoran semua tutup. Yang ada di Jalan Pasteur cuma tukang pecel lele. Udah berhenti sama anak-anak. Keluar dari mobil. Udah pesan pecel lele. Saya tuh tidak bisa ya, mohon maaf. Makan di pinggir jalan gitu nggak bisa. Saya nggak bisa. Nggak bisa makan saya. Jadi saya harus di mobil. Jadi saya dipesankan dulu
satu piring gitu. Pas saya mau makan, mau mulai makan. Di depan mobil itu ada tong sampah itu. Dia masih nyari-nyari botol bekas minuman gitu. Bawa karung. Aduh, saya nangis. Saya makan di depan, ya nggak mewah pecel lele. Tapi masih ada orang yang masih kurah-koreh. Nyari buat mendapatkan uang entah berapa itu satu botol bekas air mineral itu. Sama-sama istri saya berhenti makan. Saya turun dulu dari mobil. Saya suruh beli makan. Nangis. Masuk lagi ke mobil. Ada lagi temennya. Sampai 3 orang yang lewat. Baru makan. Waduh, itu makan sama pecel lele. Nikmatnya luar biasa. Saya juga nggak tahu kenapa senikmat itu. Karena apa? Karena kita bahagia ya, bahagia. Coba bayangkan ya, berapa banyak orang ketika makan lihat orang yang lewat, bahkan orang itu tidak makan, kita tidak ada rasa sedikit pun kepada mereka. Karena itu patut dipertanyakan ya. Kemanusiaan kita ini. Coba mulai dari sekarang, coba latih aja. Kepekaan. Kepekaan. Percaya sama saya. Tapi satu ya, memberi itu cuma satu kuncinya. Tidak mengharapkan balasan apapun. Pas. Coba rasakan kebahagiaan itu. Karena gini, Bapak Ibu. Kalau kita belajar apapun, kalau kita tidak membawa itu ke dalam kehidupan, seperti tadi, orang yang banyak ilmunya, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya dalam tindakan kesehariannya, itu kan seperti seorang gembala tadi. Pagi-pagi ngitung jumlah sapi, sore sebelum pulang ngitung juga jumlah sapi. Tapi yang dihitung kan sapi punya orang. Dia statusnya sebagai penggembala saja. Jangan sampai kita punya hitungan sepertinya banyak, tetapi itu bukan milik kita. Karena ilmu itu akan menjadi milik kita kalau ilmu itu sudah menolong kita. Makanya saya mengatakan, gak usah banyak-banyak ilmu, gak usah banyak-banyak ya. Tapi tindakan kita yang lebih banyak. Dan cobalah mulai ya, untuk mengamalkan sedikit-sedikit ya. Ini masalah yang sangat penting bagi kita. Karena banyak sudah tahu itu benar, sudah tahu terus dilakukan, tapi kita tidak melakukannya. Itu seperti penggembala yang punya sapi, tapi dia cuma ngitung sapi punya orang. Gak dapat manfaat apa-apa. Bahkan tindakan kemanusiaan itu adalah jalan menuju perdamaian. Kemanusiaan itu adalah investasi terbaik untuk masa depan. Ketika kita menyelamatkan satu nyawa, kita menyelamatkan seluruh dunia. Aksi kemanusiaan adalah tindakan terbaik dalam mewujudkan perdamaian. Makanya setiap hari harusnya hari aksi ya bagi kita. Setiap hari adalah hari aksi ya. Karena ketika kita melakukan aksi kemanusiaan itu mengingatkan bahwa kita harus selalu baik.
Dan siapapun orang yang selalu baik memiliki tempat yang terbaik di semesta ini. Ada keberanian moral yang harus kita bangun untuk mengekspresikan ya nilai tertinggi dari diri kita, yaitu kemanusiaan. Kebaikan adalah bentuk terbaik dari kemanusiaan. Kesopanan adalah bunga kemanusiaan. Jangan pernah mengecilkan hati siapapun yang terus membuat kemajuan. Tidak peduli ya seberapa lambat. Jika kita ingin membangunkan seluruh umat manusia, bangunkan diri kita sendiri. Hanya itu caranya. Kita tidak boleh putus asa terhadap kemanusiaan. Karena kita sendiri adalah manusia. Bayangkan sekarang, Bapak Ibu. Setiap hari kita dikepung oleh berita. Ya, aksi kekerasan. Betul. Pembunuhan. Televisi kita itu kayaknya tidak cocok buat manusia. Beritanya terus aja kekerasan, pembunuhan. Yang buruk-buruk aja selalu. Dan itu secara tidak langsung, karena terlalu sering kita memikirkan yang buruk, kita juga jadi meresonansikan yang buruk. Ya harusnya harus ada kesadaran sebetulnya ya, mohon maaf. Ya. Dari orang-orang yang memiliki televisi itu, untuk tidak terlalu banyak memberitakan keburukan. Karena itu akan masuk ya. Itu jadi doa itu. Sehingga keburukan itu berulang-ulang terjadi. Malah justru menginspirasi. Saya membayangkan ya, televisi kita itu isinya berita kebaikan aja terus. Biar semua bangsa ini berpikir baik. Sehingga kekuatan positif yang ada pada diri bangsa ini keluar. Gitu. Mungkin bagus kalau televisi itu isinya semua aksi-aksi kemanusiaan. Ada yang menyelamatkan tetangganya karena kelaparan gitu. Masukkan TV itu. Stop yang bunuh-bunuh gitu. Aduh gitu. Itu jadi doa itu. Dan ini perlu kesadaran kita bersama. Kalau kita ingin mengabdikan diri pada nilai-nilai kemanusiaan. Kemanusiaan itu harus menjadi ras kita. Dan cinta harus menjadi agama kita. Jadi saya masih ingat ya, ketika seorang pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian ditanya, dia mendapatkan hadiah Nobel tentang perdamaian. Karena apa? Karena aksi kemanusiaannya. Ketika ditanya, agama Anda apa? Dia mengatakan, agama saya adalah cinta. Kemudian dia mengatakan, agama baru? Karena dia mengatakan agama saya adalah cinta. Kemudian ketika ditanya, apa agama terbaik menurut Anda? Agama terbaik adalah agama yang membuat pemeluk agama itu menjadi lebih baik. Dia tidak menunjukkan agamanya. Ini pemenang hadiah Nobel perdamaian. Saya tidak menyebutkan namanya ya, takut alergi. Tapi dialog itu sangat bagus.
Apa agama terbaik menurut Anda? Agama terbaik adalah agama yang menyampaikan pemeluknya menjadi lebih baik. Agama terbaik. Makanya kemanusiaan itulah harusnya menjadi ras kita. Dan cinta harus menjadi agama kita. Kita ini satu bangsa. Betul? Bangsa apa namanya? Bangsa manusia. Kita ini satu tanah air. Tanah air apa? Dunia. Kita ini satu bahasa. Bahasa cinta. Kita harus punya cita-cita ke sana. Bukan, aduh. Malah, mohon maaf ya. Kita satu agama aja berantem aja terus. Orang sudah memikirkan bagaimana supaya ya kemanusiaan kita menjadi ras kita. Dan cinta harus menjadi agama kita. Kita adalah satu bangsa, bangsa manusia. Kan ayah ibu kita sama. Sadar kalau ayah ibu kita sama? Sadar? Kita dari ras yang sama. Gak ada beda kita dengan yang lain. Makanya kesadaran ini harus dibawa lagi. Kita ini satu bangsa, bangsa manusia. Kita ini adalah satu tanah air, dunia. Dan kita ini satu bahasa, bahasa cinta. Gak akan ada perang kalau semua begini. Ada kepikiran seperti yang saya sampaikan tadi? Ada kepikiran? Kapan mulai kepikiran? Baru sekarang ya. Berarti ceramah saya hari ini semoga bisa menggugah. Tidak ada agama yang lebih tinggi dari kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah segalanya. Dan kebaikan adalah bentuk kemanusiaan yang terbaik. Masing-masing dari kita harus bekerja untuk perbaikan diri kita sendiri. Dan pada saat yang sama berbagi tanggung jawab umum untuk seluruh umat manusia. Kita sangat kecil. Tetapi kita sangat mampu melakukan hal-hal yang sangat besar kalau mau. Dunia tidak akan dihancurkan oleh mereka yang melakukan kejahatan. Tapi dunia akan dihancurkan oleh mereka yang menonton kejahatan tanpa melakukan apapun. Bapak Ibu, yang melakukan kejahatan itu sedikit. Tapi yang menonton orang yang melakukan kejahatan banyak. Dan dunia tidak akan dihancurkan oleh mereka yang melakukan kejahatan. Tapi dunia akan hancur oleh mereka yang menonton kejahatan.
yang tidak mau melakukan apa-apa, yang tidak peduli pada semesta ini. Saya membaca harian umum apa itu, pokoknya mengkritik mahasiswa. Di tulisan itu dikatakan KKN itu malah justru memberatkan masyarakat. Karena mahasiswa datang ke masyarakat tidak membawa solusi bagi yang dibutuhkan masyarakat. Di tulisan berita itu cuma ditulis katanya mahasiswa itu KKN cuma diam di posko dan paling juga nanti Agustusan baru keluar ikut hiburan. Tidak memberikan solusi apapun. Ya bagaimana bisa memberikan solusi pada semesta? Solusi buat diri sendiri aja belum ketemu. Makanya saya kalau di perguruan tinggi, terus terang saya rewel sama mahasiswa. Anda mau apa? Mau punya keahlian apa? Karena ijazah itu tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan kompetensi. Saya juga sering menyampaikan kepada sahabat-sahabat kolega saya, dosen-dosen. Karena dosen itu di perguruan tinggi harus melakukan pengabdian. Pengabdian pada masyarakat. Itu tridharma perguruan tinggi. Tugas dosen itu bukan hanya mengajar pendidikan, tapi harus melakukan pengabdian. Harus juga melakukan penelitian. Saya sering mengkritisi pengabdian itu kadang-kadang cuma datang ke sekolah 2-3 jam, ya pikniknya lebih banyak. Itu sebagian, gak semua. Jadi kalau mahasiswa KKN untuk lulus saja, bukan untuk memberi solusi pada masyarakat, kadang-kadang juga para akademisi melakukan pengabdian itu hanya sejam, 2 jam, tidak bersifat kontinu. Akibatnya hanya untuk naik pangkat aja. Supaya nanti sertifikatnya cukup buat naik pangkat. Saya mengajak, ayolah semua kita, ya, yang punya gagasan, punya ide, sekarang kan sudah ada ruangnya. Ruang publik begitu terbuka. Ada YouTube, ada macam-macam lah media sosial. Kita gunakan ya teknologi ini untuk membangun peradaban, untuk menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi saya senang sekali banyak yang mendengarkan kajian-kajian dari saya. Katanya mau bubar, rumah tangganya nggak jadi. Hampir putus asa, itu sekarang udah bangkit lagi. Seneng lah itu. Itu adalah pengabdian saya buat masyarakat. Walaupun ini tidak dihitung sebagai kredit untuk naik pangkat.